Halo Tulmon. Lagi mau belanja pakaian anak-anak di toko biasanya. Oh, Persi. Wah, Tulmon. Baru sampai rumah, baru aja masuk ini weh. Belanja keperluan anak-anak. Kalian kemarin mampir di Primark, bisa aja belanja di situ. Padahal ininya apa? Bahannya sama loh, cuma bedanya Primark kan orang banyak tahu kan, karena mereknya. Di sini nggak pakai merek, tapi kualitasnya bagus, sama kayak Primark. Harganya juga sama Primark, ukuran H&M aja. Di sini juga H&M itu untuk pakaian anak-anak, yang anak-anak 17, 20 segitu ya, segitu juga ini karena ada sold discount. Total sebelumnya itu 17,99, di diskonnya 50%. Sweater anak-anak full di sini namanya bilang ya. Sama kualitasnya tuh, bagus. Kalian tengok. Kalau ditanya kenapa nggak beli di Primark aja kemarin, nggak ada alasan aku udah pernah kasih tahu. Aku pengen anak-anak itu punya proses ya. Jadi hasil dari proses itu buat mereka punya kualitas nantinya. Proses dapatkan sesuatu apa aja bentuknya. Jadi setelah keluar dari proses itu, tahu jalan keluarnya, tahu ngadepinnya, tahu semuanya. Mereka nggak malu dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak memandang orang karena status sosial, tidak dengan brand yang mereka pakai atau yang mereka kenakan, apapun bentuknya. Atau mereka lebih mudah ngargain orang. Pokoknya proses dalam segala hal. Aku lahir dan besar lagi-lagi dari keluarga yang sangat pas-pasan. Kami kecil-kecil nggak dari mama bapak yang punya ilmu parenting, nggak sama sekali. Tapi kami diajarin proses. Mereka nggak bilang ini proses kalian gitu, ini harus, nggak gitu. Cuma kita tahu cara mereka buat kami bisa usaha sendiri, cari jalan keluar sendiri. Mereka taunya cari uang, ngurus kami, belikan ini keperluan kami, dan selebihnya kami sendiri yang iniin. Kami sendiri yang melalui proses itu. Aku lagi ngantuk. Tadi aku nggak bisa buat video di toko itu karena musiknya kayak halitar. Waduh, buba. Aduh, kena lah copyright aku. Langsung matikan pit. Pas masuk tadi nggak dengeran. Pas diingat di tengah-tengah toko itu, masuk di dalam itu, tengah-tengah di dalam. Aduh, dung musiknya. Kedengaran jelas sekali gitu. Ada Paul, anak cekku. Dia berapa umurnya? 9 tahun. Cuma karena badannya cepet molor, jadi aku ambil yang 12 tahun. Tapi sebenarnya bukan karena tinggi aja. Ada juga yang ukuran 12 tahun kecil, 12 tahun besar gitu. Ini untuk ukuran dia 9 tahun. Ini tadi harganya 12 euro. Ini nggak ada, yang ini nggak ada diskon. Segini aja 12 euro. Sama kayak di Primark. Tuh. Aku masih pelajaran sama anak-anak itu, pengalaman hidup aku dari kecil ya.
Jadi aku sambil ngelepasin ini, jadi buang aja lah ini. So pakai kotak ya. Dari kecil, lahir dan besar, aku memang gak ingat masa bayiku kayak mana. Aku hanya tanya, orang tua aku menceritakan, khususnya mamaku. Memoriku berkembang itu, maksudnya memoriku mulai mengingat banyak hal yang gak bisa aku lupakan di umur 6 tahun lebih, 6 tahunan lebih, karena 7 tahun aku baru masuk sekolah SD ya. Ini 9 euro, 9,99. Ini buat anakku. Ini nggak ada diskon. Tuh. Jadi karakterku tuh tumbuh kebanyakan dari lingkungan sekitar ya. Aku dari masa kecil bulian banyak orang. Mana pentingnya ya? Jadi karena bulian itu membangun karakterku, jadi mulai pembohong, manipulasi, terus astagfirullahaladzim, pengen dianggap, menghina, terus banyak dan lain sebagainya. Malu dengan keadaan sendiri ya, itu kenapa? Karena bulian dari orang-orang sekitar gitu. Jadi aku pernah lihat, sambil review ini, tadi nggak ada diskon, hanya 50% ada. Harganya itu lah, mana itu? Kayaknya tadi only 3 euro, 2,99. Diskon pula lagi tuh, ya ampun, 50% diskonnya. Tapi memang kalau yang murahan gini, tisunya atau bahannya itu, di sini tisu kain ya, bahannya itu tipis tuh. Tadi aku bilang karakter jahatku itu terbentuk karena orang-orang lingkunganku. Jadi kalau masih ini, kelihatan gak ya? Yang masih bejat-bejat sekarang, aku udah ngalamin proses tersebut. Jadi pengalamanku itu, aku terapkan sama anak-anakku. Jadi aku pernah nonton, kalau sekarang itu Dokter Aisyah Dahlan, dia usus ya, dia itu jauh lebih paham tentang otak wanita, otak lelaki, kayak mana anak-anak. Coba tonton deh. Jadi anak yang bisa nantinya jahat, nakal, itu adalah anak-anak yang besarnya itu yang aslinya itu dulunya anak baik-baik. Aku termasuk anak baik-baik loh dulunya, karena lingkungan aja yang membuat aku jahat. Benar. Yang aslinya anak-anak baik-baik, yang kalau disuruh orang tuanya iya ngikut. Itu aku dulu. Tuh. Ini celana panjangnya ini kayaknya bagus kan. Kalau yang suka jahit pasti tahu bahan-bahan bagus ya. Tuh. Walaupun harganya nggak terlalu mahal. Berapa tadi, kayak 9 euro atau 9 euro ya.
bagus nih tuh. Ini ambil yang 5 tahun. Panjangnya 108 sampai 114. Aku ini mama cuma ngasih pelajaran hidupku. Selebihnya belajar itu kalau sistemnya akademik ya belajarnya di sekolah ya. Maksudnya pelajaran pengalaman. Belajar, aku bicara belajar pengalaman ya. Belajar masa ada gitu. Tapi kalau memang mau dapat sertifikat atau formasi untuk kerja lebih baik, bisa ditempatkan di sini di mana di restoran mana ya harus butuh sertifikat atau harus butuh sekolahan, itu sistemnya akademik maksud aku ya. Tapi kalau untuk pengalaman kan nggak pakai sistem akademik. Ini full, ini harganya berapa? Diskonnya nggak ada diskonnya deh. Kebanyakan nggak ada diskon tadi. Pakai tax suite 15 euro, 15,99 tuh buat anaknya cowok. Ini volume sudah turun kuatnya. Ini juga full. Kalau yang ini diskon 50% dari harga 24 atau 25. Iya, 24,99. Ukuran 6 tahun. Lumayan tebel lah. Jadi kalau sampai minus 4, 5, 6 pakai t-shirt di dalam, kaos, terus pakai ini pull, baru pakai mantu, coat. Kalau beli mantu, siapa itu? Siapa itu Zara? Je me dépêche. Kenapa itu? Ah, c'est Mathéo. Kenapa? Salut. J'allais venir chez toi? Oui, si tu veux. Oh, merci. Parce que je m'ennuie. Bah, moi, je faisais pas tous mes devoirs. Mercredi t'as pas l'école, Mathéo? Si, mais je suis rentrée, j'ai fait... Ah, t'as déjà rentré? Bah, on est en fait le mercredi. Oui. Un mercredi sur 2, et ben on va que le matin à l'école. D'accord. Et donc, bah, j'ai fait mes leçons, et puis là, bah... Sinon, j'allais faire des jeux vidéo, alors autant venir chez la voisine. Ah, tes parents, ils sont à la maison? Il n'y a que maman. Tu l'as dit à ta maman? Oui. Mathéo, Coucou William. toi t'es l'école de plus bien. Eh, vas-y si tu veux jouer dans mon salon. Oui. T'as pris goûter ou pas? Non, j'ai pas faim. T'es sûr? Tu as goûté quoi? Non, merci. Et tu sais, moi, nous, on a fait des affaires. Sauf que moi, j'essaie de dessiner mon petit peu en train de dormir sur les canapés. Parce que c'est pour une lettre du Sénégal. 12. Gak apa-apa sekali lama ya durasinya ya. Kalau cepet kali durasinya sampai dipotong-potong kebanyakan. Tuh. Tadi udah ya. Susah kali tadi cari apa jeans yang buat anak cewek. Ya ampun, tuh kaki kok cepet nyodotnya lah. Baru berapa bulan yang lalu aku ke situ kan. Ya ampun, udah ini bagian bawahnya udah naik nih. Satu cepet kali tinggi panjangnya. Tadi tahu di berapa? Nggak tahu deh, lupa. 15 deh, bukan deh, lupa aku. Dan beli ini tas. Tas anakku, kalian tahu. Tunggu koyak dulu, tunggu patah dulu bagiannya. Ini kan patah tuh koyak tuh, barulah aku gantikan. Ini nggak mahal kali tadi, cuma 19,99. Jadi
anakku itu yang cewek bilang gini sama aku, Mamu, di kelasku ada kawannya cewek, kalau dapat nilai nggak bagus sama bapaknya ditampar, ditabuk, bahasa aku kan. Terus aku tanya balik sama dia, kau kalau ditabuk nggak bisa apa? Nggak bisa ngaji. Sekarang udah besar ditabuk nggak kalau nggak bisa ngaji? Enggak. Jadi diapain? Diteriakin, dimarah-marah. Ngerti? Terus kalau ditabuk apalagi sekarang? Sama aku dijawabnya kalau bohong. Anakku itu dua-dua aku ajarin nakal. Karena ingat aku dokter Aisyah Dahlan bilang anak-anak yang kalem, yang baik bisa berpotensi jadi nakal nantinya. Karena apa? Anak-anak yang sangat baik itu enggan sekali mengatakan enggak sama sesuatu yang enggak disukanya gitu. Jadi kesini, ayo kesini, itu buat ini buat itu, itu aku dulu. Makanya aku bilang sama anakku, kau nakal boleh, apapun yang kau kerjakan jangan nyusahkan aku, bapakmu, mamamu, orang lain. Kau punya problem, punya masalah, kau selesaikan sendiri. Kalau memang udah benar-benar nggak bisa, kau cerita sama kami. Kalau kau nakal, kau tahu resikonya apa, kau tanggung sendiri. Kalau memang ujung-ujungnya terlalu sulit sama kau, ngomong sama kami. Pintu kami selalu terbuka lebar. Aku bilang kayak gitu. Kalau kau bohong, aku paling marah kali kalau kau bohong. Yang kau sakitin bukan kau aja, aku, mamamu, bapakmu, orang-orang di sekitarmu. Kalau kau berusaha bohong sekecil apapun, bakal ada yang lain yang bakal timbul. Nanti kau bisa manipulasi orang, bisa buat yang nggak bagus sama orang ini gitu. Yang lain-lain itu bakal nimbul gitu. Itu yang aku alami dulu ya. Jadi pernah anakku kan bohong dia sekali. Tabuk yang cewek besar ini berapa bulan yang lalu lah, tabuk. Kau kalau buat sesuatu, betis itu buat nakal ya. Kalau buat nakal, kalau kau jujur sama aku, aku marah, aku bilang kayak gitu. Enggak, dia bilang kayak gitu. Kau kenapa bohong? Gitu. Kau ulangi sekali lagi, jangan marah, jangan bilang aku jahat. Apa namanya? Kalau aku tabuk, ngerti kau? Ngerti. Ya memang kasar. Ya, semoga mereka bisa belajar. Aku tuh capek sekolah, otak pas-pasan. Terus aku tuh nggak punya ilmu parenting. Jadi sekarang aku tengok-tengok kebanyakan, tapi banyak juga yang benar-benar punya basic parenting, jadinya anak-anaknya tumbuh dengan baik. Tapi yang hanya ikut-ikutan, tidak berbekal mental dan pengetahuan, hasilnya itu jadi kelihatan hanya untuk status sosial, menunjukkan ke orang bahwa aku ini mama keren gitu. Padahal di sini yang apa namanya, yang lagi tergiur-giurnya oleh ilmu parenting di Indonesia di sini itu kayak yang yang lagi booming parenting di Indonesia. Anak yang baru lahir ditaruh di tempat tidurnya biar jam tidurnya baik, mamanya juga bisa istirahat. Itu kebanyakan warga negara barat terapkan itu gitu. Tapi aku nggak sama sekali ngikutin itu. Kalau bisa mama-mama yang lagi hamil, apalagi pas melahirkan, kalau mental sama hormonnya belum stabil, tutup semua sosial media. Tapi bukan aku bilang kalian lost communication sama orang-orang tetangga kalian atau kerabat ataupun keluarga, enggak sama sekali. Sesekali sampai kalian pikir mental sama kalian, tadi aku bilang mental sama hormon kalian stabil, bisa terima kritikan, bisa terima makian. Ini tepat soalnya mama-mama yang lagi hamil, yang baru melahirkan, sensitifnya sangat besar sekali. Ya ampun, aku udah ngalamin itu. Aku nggak ngikutin apa yang orang-orang barat di sini kerjakan. Nanti makan nggak makan itu kalau umur segini jangan disuapin lagi, biar makan sendiri. Aku tuh lahir besar sama mama bapak
nggak parenting loh. Tengok aku besar ini, bahuku udah terbiasa nanggung banyak, banyak banyak sekali pecahan-pecahan yang aku simpan di sini. Hai, oh, masih berdiri kan, alhamdulillah. Kalau Tuhan kasih umur sampai sekarang aja, masalah yang dulu aja udah terselesaikan, kata Ustadz Hadi Hidayat. Yakin bahwa masalah yang sekarang itu bakal terselesaikan gitu kan, Mas. Jadi nggak nengok masalah-masalah yang dulu gitu. Itu yang aku dengar. Nggak perlu sibuk ikut-ikutin parenting. Nah, sebisanya mentalmu, hatimu, nggak usah. Aduh, aku nggak pernah lihat aku tuh dibully di sini juga dulu. Cuma karena mereka beneran ya, karena mereka bukan levelku untuk berantem. Aku kalau berantem sama orang nggak bisa cocot-cocotan, nggak bisa. Aku lebih bagus diem. Aku tahan karena apa? Aku tuh kalau under kontrol. Duh, dah parah. Cuma kalau nggak takut sama polisi, udah bunuh orang dulu bener. Kalau yang kenal di kampungku pasti tahu lah itu. Sama warga negara Indonesia juga, ada salah satu warga negara Indonesia yang itu anak kenapa masih disulangin. Sekarang tengok anak-anakku udah besar, ya ampun, cepet kali tuh waktu kan. Jadi ngerasa cepet kali anak waktu, cepet kali besar. Gak ada momentum yang aku inget. Terus yang besar aja kadang masih mau aku sulangin supaya dia punya memori, oh dulu aku pernah disulangin anakku gitu. Jadi ada kenangan, ada yang diingat sama mereka. Kalau 3-4 tahun disulang kan masih kok masih lupa memorinya. Ada beberapa anak yang ingat, cuma kalau nggak ingat, paham dia, pernah dia ceritakan suatu saat nanti, aku mau 3-4 tahun disulangin mamaku. Yang umur 6 tahun kita nggak pernah, itu 9 tahun aja masa aku sulangin. Kalau masa telur yang di dadar itu, iniin aku masih keseringan ya, nggak setiap hari, keseringan aku iniin, aku sulangin. Setiap mama punya cara masing-masing ya aku belajar apa yang aku alamin aja tuh. Nih tadi aku beli sepatu dia udah rusak 2. Sepatunya rusak, patah udah hangat gini masih dipakai ya kan, tulah mama kan tuh. Ini tadi berapa? Ini nggak ada diskon deh. Mana tadi aganya? Wassalam. Tahu berapa tadi sepatu? 29,99 kalau nggak salah. Ya, mana tadi? Tunggu ya, mau mampir ke farmasi tadi, cuma karena aku bilang lama kali mau masa mampir lagi, itu bahasanya bahasaku. 178. Iya, 178 huruf. Nih. Tuh punya anak-anak aja. Karena cepet panjang mereka, jadi aku sering bukan sering sih, berapa bulan sekali gitu kan laporan, ini udah kesempitan mamo, udah pendek kali gitu. Jadi tuh anak-anakku masih pakai pakaian bekas ya, aku udah pernah kasih tahu, aku udah gak terima pakaian bekas lagi. Aku juga pernah belanja di salah satu seat bekas, dan saat itu aku mikir ya udahlah, anak-anak kan cepet tingginya gitu kan, jadi aku milih udah pakai pakaian bekas gitu. Kalau di seat ini kita bisa milih yang baik, yang sangat baik bisa gitu, tapi memang ada kualitas, ada harga ya gitu. Terus aku beberapa kali beli, pikir lagi, beberapa lama setelah itu aku pikir lagi kok secara finansial ya, secara uang gitu ya, gaji suami semakin membaik, terus pendapatan dari di sini semakin membaik. Udahlah gitu, mungkin karena anak-anakku lahir gitu, jadi aku rubah dari situ. Kalau untuk gaya hidupku aku masih bisa cekik, tapi kalau untuk anak-anak aku khawatir. Jadi kita
sama anak-anak apa yang mereka butuhkan. Kalau ada kami beli langsung, kalau nggak ada kita kasih arahan, kita kasih pengertian. Nanti ya sabar ya pengeluaran hari ini, sabar ya gitu. Kalau yang pertama apa namanya? Apa? Yang pertama itu jarang sekali minta, tapi pernah dia minta beberapa kali. Yang terakhir dia minta beli apa gitu pas Natal kan bagi-bagi kado gitu. Karena kami tanya mau minta apa, nggak tahu dia mau minta apa, nggak tahu. Ditanya bapaknya, aku nanya nggak dijawab, nggak tahu terserah gitu. Terus ditanya bapaknya dijawab mau ini gitu. Kenapa mau tanya, dibilang sama bapaknya kenapa mau tanya nggak dijawab katanya gitu. Kok nggak tahu gitu kata bapaknya. Iya, soalnya harganya mahal katanya. Padahal harganya cuma 30 euro loh. Aku jawab, Zara, aku bilang kayak gitu. Kalau nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Kadang kau minta sesuatu yang udah ada di rumah. Kadang gitu anak-anak beli sesuatu, udah pernah dipakai, udah pernah dimainkan atau permainan, beli lagi gitu. Udah pernah coba, jadi aku kurang suka yang kayak gitu. Jadi beli sesuatu yang belum pernah kau punya. Jadi beli sesuatu juga yang kau butuh gitu. Harga 30. Terus karena tahu kan kakaknya ulang tahun kami kasih kado, adiknya juga ngikut. Si Zara ulang tahun ada kadonya, aku mau ini lah mamo gitu. Yang kedua itu nggak selalu ikut-ikutan. Padahal kakaknya ulang tahun juga nggak minta kado ya. Cuma kita aja yang ini apa namanya, kita yang nanya. Nah tadi yang aku kasih tahu itu bapaknya yang mukul anaknya gara-gara nilainya nggak bagus. Aku tuh selama anakku masuk ke sekolah, di sini wajib sekolah tahun ini 3 tahun ya, sebelumnya nggak wajib ya. Nggak pernah namanya komplain sama sekali kalau nilainya nggak bagus, nggak pernah marah masalah nilai. Tapi kalau nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, hafalan ini susah, malah satu harian bisa nonton tablet, aku tuh marah besar gitu. Lagi-lagi memang pengalamanku pernah berada di agama lain ya, bukan murtad karena aku belum dibaptis. Aku pernah belajar di situ dan beribadah juga di situ gitu. Tuhan kasih jalan, bukan ini jalanmu, kau tetap di sini di agama keyakinanmu, ini jalanmu udah gitu. Sampai sekarang tetap aku ngasih apresiasi ya sama anak-anak. Bagus, udah paten itu gitu. Tapi kalau nggak paten, nggak cantik atau nggak bagus yang mereka buat atau apapun itu bentuknya, aku bilang nggak bagus. Karena apa? Di sini tuh kebanyakan yang aku tahu di sini ya, lingkunganku ataupun entah kemana aku gitu, daerah-daerah sini yang terdekat sama aku terbiasa sekali ngasih pujian gitu banyak. Pas tiba anaknya kena bulian sedikit aja, mentalnya langsung jatuh. Jadi aku semuanya nih contoh ya, dikasih tahu gambar, dia buat desain itu apa, gambar sesuatu, aku bilang, dia nanya ini udah bagus belum mamo. Kalau kau tanya mamo itu belum bagus karena warnanya kau buat sama semua. Tapi kalau menurut kau itu bagus, nggak apa-apa, kau punya nilai sendiri buat dirimu gitu. Mamo punya nilai sendiri buat mamo. Tapi kalau bisa, apapun yang kau kenakan, apapun yang kau pakai, yang kau buat, pokoknya apapun yang kau punya itu, kalau bisa cari seseorang atau tanya yang jauh lebih tahu, orang-orang sekelilingmu, pendapat mereka gitu. Apalagi orang-orang yang benci kita kan, pendapat mereka itu benar sekali buat kita. Karena orang-orang yang sayang sama kita itu hanya gak mau kita tersakitin, tapi yang benci sama kita itu ada nasihat yang terbaik buat kita, itu nasihat yang beneran buat kita. Bener, aku tuh baca di kutipan ya. Terima kasih. Ini kepanjangannya nggak apa-apa ya kak, bang, sekali kalau bisa 1 jam ya Allah, siapa yang mendengar ya kan. Aduh, mau masak aku. Terima kasih yang udah mampir. Tadi aku bilang sama anakku, kalau kau sekolah nilaimu nggak bagus, aku nggak akan pernah marah Zara. Aku bilang nggak akan pernah marah, aku janji.
Tapi kalau kau agamamu cetek, nggak tahu kau agama, nggak tahu kau ngaji, nggak foto sholat, nggak ada gunanya Zara. Mau segitu banyak uangmu, kau harus punya pondasi, aku bilang gitu. Kalau kalian bilang, masa anakmu ngerti bahasa yang aku gunakan, pondasi dan lain sebagainya, anakku itu yang lebih besar itu alhamdulillah lebih pintar daripada mamanya. Ya Allah, aku bangga. Ya Allah, aku tuh salah satu mama yang kalau anak-anak buat kesalahan ataupun buat betis, buat nakal di rumah orang, aku tuh paling sakit hati kalau mereka dimarahin sama orang tersebut. Aku lebih bagus di depan mamanya tersebut atau orang tersebut, kupukul anakku di depan mereka daripada orang yang mukul anakku. Itu aku. Walah, bye-bye.